Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murajaah. Selanjutnya salawat dan salam termohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lai tadanga ke belakang Bu, ambulataan mi cikoko lai tadanga ke belakang. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awak malam hari ko masih membicarakan kajian awak bulan yang lalu tentang memelihara keluarga awak dari api neraka yang bersumber dari perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kalian, pelihara keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kalau ada salah seorang saja keluarga bapak dan ibu nanti yang terdampar di dalam neraka, bapak ibu yang ahli surga tidak bahagia doh. Makanya Allah ingatkan pelihara diri, pelihara keluarga. Tidak bisa diri awak seorang, tidak bisa doh. Contoh tabaka rumah awak batabang ngambu awak lari keluar, awak bersama-sama di rumah lai salamai awak di luar, cuman ada seorang tinggal di dalam kamar, mungkin anak, mungkin cucu. Ketika awak lah tiba di luar, takana nyu ada di dalam kaba balik awak ke dalam api lagadang. Akhirnya tabaka. Pertanyaan ambo adalah, awak nan lai selamat, bahagia atau menyasar? Model itu besok Bapak Ibu. Jadi kalau indah awak selamat, keluarga awak masing-masing, walaupun awak ahli sarugo, kamanya saja besok di sarugun. Contoh yang kedua ya, misal Bapak Ibu. Ibu lah bagi contoh, awak kalau dalam kamar awak luar biasa nyamannya. Spring bednya tabah, pakai kulkas, pakai AC, pakai lo nama malacik-lacik di dinding tu. Untuk apa nama tu? Sepere ya nama tu. Oh ndak sepere nama ndak lah. Tu nama ini pokoknya bantu ambun tu ya harum tu barat tu juga nyaman kamar awak tu. Cuman masalahnya tu ketika awak kalau salah seorang dari anggota keluarga awak, mungkin anak bujang awak ndak, dipasang di ayahnya di kamar belakang atau di dapur. Kini merengek-rengeknya, menangis-nangisnya. Ne malah pela mawan dah gilo dah malah pela alih kana mau encek mata lalu di tempat tidur tadi. Model itu bisa. Di kalau ada seorang saja keluarga awak yang tertahan di api neraka, tidak bahagia, maka dari itu selamatkan keluarga awak. Baca rohnya Ustaz. Ya pertama doa dulu. Coba mari kita buka surat Al-Furqan surat 25 ayat 74. Ya, dengan doa dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terburuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Dan orang-orang yang berkata, Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Diterangkan tu. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun.
Ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami, karuniakan kepada kami pasangan kami, artinya awak suami istri. Wa zurriyatina, dan anak minantu cucu kami. Di zuriyah itu artinya memang tertulisnya artinya anak cucu, tapi tiga di sini poinnya tu anak minantu cucu. Nah, bakun tak tertulis minantu Ustaz. Memang tak ditulis karena statusnya tak permanen. Selagi masih ada ikatan ijab kabul atau akad nikah, hanya keluarga awak. Kalau tak keluar kata-katanya tolak atau cerai, putus jadi keluarga awak begitu. Nah, jadi yang ba'an awak minta kepada Allah keluarga awak yang qurrata a'yun, yang menyenangkan hati awak, yang membahagiakan awak, yang awak senanglah begitu. Ba'a bantunya. Aku sampaikan kepada Bapak Ibu, ba'a yang disebut keluarga qurrata a'yun tu ba'a. Allah sudah berikan gambarannya kepada awak. Surah Ar-Ra'du, surah nan ketiga balik ayat 23 20 ampe. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Yaitu surga-surga Adam. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Nah, lain nampak dari Bapak Ibu tu gambarannya, ayahnya masuk sarugo, mandenya masuk sarugo, anaknya masuk sarugo, minantunya masuk sarugo, cucunya masuk sarugo. Tu nan qurrata a'yun, ndak seorang jo nan ado dalam neraka do. Nah, ayat menyebabkannya masuk ke dalam surga sadonya yaitu kesolehan. Ayahnya soleh, mandenya soleh, anaknya soleh, minantunya soleh, cucunya pun soleh. Nah, kini Bapak Ibu, ambo buat pertanyaan kepada Bapak dan Ibu, tolong jawab deh. Nah, ambo lagi cerita seketik dulu. Pemerintah punya proyek itu bernama sebuah gedung, taklah gedung sekolah. Lalu pemerintah membuat gambar, ba'a bantuannya gedung nang dibuat gambar dulu dengan arsitektur. Sudah tu beko dipasang pengumuman untuk dilakukan tender. CP nama nang kamambiak nang memenangkan tender ko. Lai paham ndak ko? Lai paham jo cerita mu ndak? Lai, alhamdulillah dimenangkanlah tender ko oleh CPA. Nah, kini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, CPA mulai mengarajukan proyek bangunan tadi. Pertanyaan ambu adalah bangunan nan kadikarajon dek proyek bangunan ko nan kadikarajokan dek CPA ko berdasarkan gambar nan lah disediakan dek pemerintah atau berdasarkan ilmu ba'an rancak ba'an yang ketujuh menurut CP ko. Nah, mana betul ko? Menurut gambar. Kini dek CP ko ndak ketujuh dinyo gambar tu doh. Nyo karajon menurut ilmunya, menurutnya ko naranca. Walaupun dalam gambar tingginya sekian, nyo tuka. Walaupun panjang sekian, nyo tuka. Pokoknya nyo buat mana ketujuh dinyo saja dek CPA tadi. Bekola sudah nyo serahan ke pemerintah, diterima apa ndak? Sebabnya mako ndak sesuai menurut
gambar. Bituju bapak ibu keluarga awak. Gambarlah diturunkan oleh Allah surat 3 Baleh ayat 232 ampe. Kalau awak bangun keluarga awak indak sesuai menurut gambar tadi, iyo ndak lo batarimo bisuak dong. Itu lain menurut gambar tadi bayang-bayang keluarga awak. Kalau indak jangan diarok ke ditarimo. Yo awak membangun keluarga awak berdasarkan kemauan awak. Ambo kau dapat anak ambo jadi ko bisua. Kau dapat nyo karajo si ko bisua. Kau dapat nyo beli tanah. Kau dapat nyo rumah kadang. Kau dapat nyo membeli auto. Kau dapat sekali seminggu raun-raun. Itu menurut gambar atau menurut keinginan awak? Nah, balo ci Allah melunasi pembayarannya dengan jannah atau sarugo. DP memanglah dia karena awak menang tender. Jadi keluarga awak tendernya untuk awak. Awak yang pemborongnya. Keluarga kan arti keluarga kan amanah. Amanah lah diberikan oleh Allah kepada awak. DP lah diagih oleh Allah. Tinggal awak membangun lain. Nah, kalau tidak sesuai berdasarkan gambar yang Allah turunkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 232 tadi, jangan diharap pelunasannya ada berbentuk jannah. Inilah ditinggal gambar dek Nabi awak. Kalau kalian berpedoman kepada gambar tu kata Nabi, kalian selamat dunia akhirat. Kini ndak ada do gambar baknya no gambar awak kerajo bak ketuju de awak saja. Ambo tu serang bapak ibu anak bo selapan ndak ada mbo bayar ndak ada mbo ponda ndak ada mbo biarkan nyoba cito-cito iko ndak ada. Nan jale ko proyek nan diberikan de Allah kawak diamanahkan Allah kepada awak. Kan sebulan yang lalu pi bapak ibu kali hadir sebagian mah. Tu ambo menyerahkan proyek kau kepada menantu ambo. Tak bisanya cito-cito menurutnya tak bisa. Dan jale Allah sudah berikan DP-nya kepada awak, kau proyek nang kalian bangun. Jadi itu nambo kerajuan. Ada awak ndak babuye yang ketujuh kadang-kadang calik lo ke rumah sebelah. Rumah orang awak kakak tu atiru lo rumah sebelah. Gambar lah dia ada orang punya rumah. Bekonyo nang kamagi upah, bekonyo nang kamalunasi. Ada wanda wa ikuti nang punya rumah ada. Di nang punya proyek adalah Allah, yang punya gambar adalah Allah. Awak pemborongnya nan proyeknya adalah keluarga awak. Besok dilunasi kalau cocok menurut gambar, Allah lunasi dengan surganya Allah. Makanya jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan bapak-bapaknya atau nenek moyangnya, kemudian pasangan-pasangannya, anak cucu menantunya. Sementara malaikat masuk kepadanya dari setiap pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kalian karena kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbadar, alangkah nikmatnya tempat kembali kalian. Kalau begitu ialah salah kami ustaznya. Itu balik ke ustaz indak ada berikan gambaran kepada bapak ibu. Dibaca ronya le indak perlu bersekolah tinggi-tinggi do. Indak perlu jadi orang kaya do. Indak perlu menjadi pegawai, menjadi pejabat bagai do. Indak perlu menjadi orang terkenal bagai do. Caranya dua saja Allah berikan kepada awak. Mari kita buka surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihat lanudkhilannahum fis solihin. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang saleh. Kan nampak tu ndak duonya. Wallazina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lanudkhilannahum fis solihin. Sungguh kata Allah, ambo masukkan ini dalam grup, dalam golongan orang-orang soleh. Alhamdulillah bapak ibu, keluarga bapak ibu sadonyo muslim, belum bisa jadi soleh ledo. Kalau ingin jadi orang soleh mesti jadi orang beriman. Jadi tidak sama Islam di iman tu Ustaz. Tidak, rukunnya saja berbeda. Sama tidak rukun iman dengan rukun Islam bu? Tidak. Makanya keluarga awak boleh dikatakan aslamna, tapi belum amanna.
Di mana tak bedanya Ustaz? Ayolah kita lanjutkan. Coba kita buka dulu perbedaan ini dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk atau Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, lah nampak Bapak Ibu beda tu. Jadi antara aslamna dengan amanah tidak sama dah. Di orang Arab Badui tadi, orang Arab kampung, orang Arab dusun tadi, agamanya Islam. Dan ketika inyo menemui Nabi, sempat bertemu dengan Nabi, inyo langsung berkata, amanna, kami telah beriman. Langsung dijawab oleh Allah kepada Nabi. Bukan ke orang Arab Badui, ke Nabi. Beko Nabi yang menyampaikan ke orang Arab Badui. Kul, katakan ke orang Arab Badui itu Muhammad. Lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin kulu aslamna, tetapi kamu boleh berkata, kami telah Islam. Bahwa kau tidak boleh mengatakan amanna, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kamu. Jadi kalau Islam boleh pengakuan lewat lisan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi kalau iman masuk ke dalam hati, yang ada cuman pembuktian. Nah, buktinya kalau imanlah masuk ke dalam dado. Kajian kemarin adalah yang pertama qaimah, lurus atau jujur. Kini kira-kira kama wak mencari orang nan mencelik jujur kini ko. Apa? Kalau penduto banyak ko ibu-ibu ko rata-rata penduto sedonya ko. Jangan berang ibu kamu la ilaha illallah. Ibu de pembangi itu maleh ambonya tu. Ibu bama aku mau kecen ibu penduto ya ko nan tadang ada ambo ko anak ibu minta piti. Ma agi piti ma agi ibu. Ndak ada piti padahal kan jaleh tu inyo ngecek tu batu kan berang-berang kamu mengecen mau nuduh awak penduto. Coba tanya ke pegawai, itu ya laporan-laporan yang dibuat itu ya betul ndak tu tanya ke ya. Jangan lama-lama celik kamu bukan tidak menuduh tadi bertanya. Nah, ada duto saja. Nah, hebatnya kan duto berjamaah. Kompak sama-sama duto. Ambo dalam ayat kan ada tu. Anak Nabi Yakub kan ada 10 orang tu. 10 orang, dua balai orang maaf ya. Anak Nabi Yakub 2 balai orang kan. 10 orang kompak baduto kepada Nabi Yakub tentang Nabi Yusuf. Hanya masuk Nabi Yusuf ke dalam semua. Laporannya kayaknya. Dimakan oleh serigala. Asyal yang tokohnya sinan saya yang membuat ide itu. Namanya Yahuda. Itulah nan Yahudi. Kau mampu duto kau. Tapi hebatnya ilmunya ditinggikan oleh Allah. Wa anni faddaltukum alal alamin. Dek kelebihannya tadi lupa awak bahasanya penduto. Itulah cak lain saya lihat kamu ada ceritanya kau. Ini nak penduto awak lah nanti tantang abi-abi. Alah, jadi bapak ibu ya, dak makonya di siko kuncinya orang beriman ko baanyo mako jujurnya ko bedanya maka antara aslamna dengan amanah tentang masalah jujur ko. Kalau orang Islam Tuhannya adalah Allah. Kalau orang Islam Tuhannya Allah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi, saya mengaku tidak ada Tuhan selain pada Allah. Itu orang Islam pengakuan. Nah, kalau orang beriman bama konyo jujur karena nyo merasakan kehadiran Allah itu bahasamu joinyo. Dan inyo merasakan Allah tu maliek kainyo. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia yaitu Allah bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu maliek asajunan awak karajokan. Baca awak ka bisa badutu, awak merasakan Allah sama awak. Jadi kalau orang Islam Tuhannya Allah. Pengakuannya Tuhannya Allah, tapi nya tidak merasakan kehadiran Allah sama jenyo dah. Nyo ndak merasuk anak dikarajokan Allah malia. Orang beriman situ kelebihannya, maka nyo ndak bisa baduto jujur. Yang kedua, yatluna ayatillahi ana al-laili. Mereka membaca ayat-ayat Allah di waktu malam. Jadi orang beriman itu setiap malamnya mengaji, membaca Al-Quran. Kalau orang Islam, kitab sucinya Al-Quran. Cobalah tanya orang Islam, apa kitab suci kalian? Al-Quran. Mau pandai nak pandai membaca, buka-buka tak peduli. Alai bara orang dete rumah bapak ibu nalai mengaji tiap malam. Kok siang okeylah usau. Jadi nyo membaca Al-Quran tu dek karena iman. Allazina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Di orang Islam ditanya kitabnya Al-Quran. Orang beriman nyo baca Al-Quran itu. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi awak baru bisa mengatakan aslamna, amanna tunggu dulu. Ini bedanya antara aslamna dengan amanna itu yang pertama adalah jujur. Kalau orang Islam Tuhannya Allah, orang beriman merasakan kehadiran Allah. Yang kedua membaca ayat-ayat Allah. Kalau orang Islam kitab sucinya Al-Quran. Kalau orang beriman membaca kitab Al-Quran itu. Dan yang ketiga adalah wahum yasjudun, mereka sujud. Artinya melaksanakan sholat malam. Jadi orang beriman kok rajin sholat malam. Kalau orang Islam sholatnya 5 kali sehari semalam. Jadi kalau bapak ibu rajin sholat 5 kali sehari semalam, termasuk dengan rawatibnya Islam. Aslamna, tapi tunggu dulu amanna. Kalau amanna tambah dengan sholat malam. Makanya bapak ibu coba mari kita perhatikan firman Allah surat Al-Furqan surat yang ke-25 ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Allah, mereka dengan bersujud dan berdiri. Nah, itulah orang yang beriman habiskan waktu malamnya untuk Tuhannya. Siang silakan ke sawah, ke parak, silakan ke kantor, ke pasar, tidak ada masalah. Tapi malam hari dia sholat. Sholatnya lamu sujud, lamu tagak. Lamu sujud banyak doa yang dibaca. Sebab Nabi bersabda yang artinya sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Maka dari itu kata Nabi, fa'aksirud doa, maka perbanyaklah doa. Ketika dalam taga, yaitu membaca Al-Quran. Lamu taga, tulul kunut. Lama berdiri, artinya apa? Panjang ayat nan dibaca. Kalau Nabi awak sebagai contoh ndak taturin dawak do. Tamat Al-Baqarah 286 ayat belum rukuk 1 rakaat. Ditambah lagi An-Nisa 176 ayat belum rukuk 1 rakaat. Ditambah lagi Ali Imran 200 ayat baru rukuk 1 rakaat. Kalau dihitung juznya 5 juz sampai setengah halaman.
Syana lai terkaha tu. Luar biasa Bapak Ibu. Coba buka surat Al-Zariyat surat 51 ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Nah, lah nampak Bapak Ibu tu. Jadi orang beriman tu seketik lalu malamnya nyo, habis waktunya untuk Rabbnya, untuk Tuhannya. Ada awak untuk menyambut tahun baru orang ada waktu batanggang sampai pagi. Untuk menonton Piala Dunia ada waktu batanggang sampai pagi. Untuk membuka HP ada waktu batanggang sampai tengah malam. Tapi untuk Allah ndak ada waktu. Jadi orang Islam adalah solat 5 kali sehari semalam. Wajib. Jadi apa anda usah ibu-ibu anda usah banggakan solat 5 kali sehari semalam awak. Sebagai muslim wajib solat. Tapi orang beriman ditambah dengan solat malam. Coba lanjutkan. Surat Al-Isra. Surat yang ke-17 ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Kalau awak umat Islam 85% di Indonesia, kau bapak dan ibu punya solat malam, insya Allah punya martabat, punya harga diri. Tapi tidak ada solat malam, akhirnya dikuasai oleh orang yang 15%. Para banyak orang Islam yang jadi anak buah orang kafir. Martabat tidak ada. Makanya dahulu kafir Quraisy tidak mampu mengendalikan Nabi Muhammad dengan sahabat. Orang punya solat malam. Ali, Fatimah dibangunkan oleh Nabi. Ayo bangun, solat. Jadi mohon maaf mampu bapak dan ibu. Jadi awak aku tidak ada. Bakal tu orang 15% tu. Jadi awak memang mayoritas. Kuantitas, kualitas tidak ada. Tak ada punya harga diri, martabat tak ada. Banyak orang, saya tak perlu dia akan parik makan. Nah, jadi itu makanya bapak dan ibu jamaah bedanya antara aslamna dengan amanna. Jadi kalau orang Islam solatnya 5 kali sehari semalam, kalau orang beriman tambah dengan tahajud. Istilah anak-anak muda ada waktunya untuk wakuncar. Nah itu ibu arti wakuncar kah? Waktu kunjung, pengalaman ibu ya, dialah tidak ada. Kalau 5 kali sehari semalam tu tegur siapa? Saya tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah selesai. Tapi kalau tengah malam berdua betul-betul asik berkasih sayang, yuhibbunahu wa yuhibbunahu wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka dan mereka juga cinta kepada Allah. Di mereka apa? Kalau sedang tagak membaca ayat, Allah yang berbicara dengan dia. Ketika sujud membaca doa, dia yang sedang ngomong dengan Allah. Dia punya waktu wakuncar tengah malam, terutama akhir malam. Nah, jadi mohon maaf Bapak Ibu, nampun dah ada ambo magi kaji sekawaknya jual Al-Quran sadonyo. Nah, itu yang ketiga dan yang keempat. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Biarlah buka lah Al-Qurannya dulu. Tadi mau baca saya 1, 2, 3 sebelumnya lah mau baca ayatnya. Mungkin penterjemah bingung mana ditarang di Ustaz kowe itu nah. Jadi kita buka saja lah ya. Surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 113 sampai 114. Jadi poinnya 6 poin dari situ, baru 3 yang kita sampaikan karena masuk yang keempat. Ya. Surat 3 Ali Imran ayat 113 114.
Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas solihin. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud atau sholat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang yang saleh. Nah, lah nampak Bapak Ibu tu. Akhir ayat jalih tu nah, wa ulaika minas solihin, dan mereka itulah termasuk golongan orang-orang yang soleh. 3 poin di ayat 103 balik. Pertama, qaimah jujur. Yang kedua, yatluna ayatillahi ana al-laili, membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran setiap malam. Dan yang ketiga, wahum yasjudu, mereka sujud, artinya solat malam. Nah, yang keempat dalam ayat 100 yang balik, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Pertanyaan ambo kepada Bapak dan Ibu, iman kepada Allah nyata apa gaib? Gaib. Iman kepada hari akhir nyata apa gaib? Gaib. Inilah makna allazina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan yang gaib. Tapi barangnya ada contoh. Bapak Ibu, sebelum membagi contoh, kita lihat dulu bagi contoh Bapak Ibu ya. Di dindingku ada kontak ya, ada kontak, ada on, ada off. Lepas mak mengasih orang. Lai, terhubung ke lampu, terhubung ke kipas, terhubung ke mic. Yang menghubungkan kakian? Kabel. Tak tali dah Bu. Tali banyak Bu. Kabel ya. La ilaha illallah, talinya. Tali tam pisang. Kabel ya. Alah, kini ibu-ibu awak takkan on hidup lampu. Awak takkan on hidup kipas. Awak takkan on hidup tip bagi. Awak takkan on hidup tulisan di atas ke bagi itu. Tu nak lalu di kabel tadi tu. Arus. Bisa dilihat. Tapi ada. Itu yang iman. Jadi buktinya ada. Jadi adakah you beriman kepada Allah? You kau beriman kepada hari akhir, harus ada buktinya. Di mana mencelik buktinya Ustaz? Di mana kami mencelik lampunya Ustaz? Di mana mencelik kipasnya Ustaz? Di mana mencelik suaranya Ustaz? Di mana mencelik gambarnya Ustaz? Surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lah nampak Bapak Ibu tuan, yang meramaikan rumah ibadah, yang memakmurkan rumah ibadah adalah orang-orang yang beriman. Nah, bagi contoh Bapak dan Ibu ya, onnya tadi itu azan. Ulang lepak ya, onnya tadi itu azan, dihidupkan itu azan. Kata Nabi, apabila azan berkumandang, lalu ada orang yang mendatangi seruan azan tadi. Saksikan oleh kalian, kata Nabi, di dalam dadanya ada iman, arus. Dia aruslah yang mendorong inyo. Jadi watakan on menjala arus tadi ke lampu, ke kipas, ke suara, ke tip dan ke gambar dan segala macam.
Jadi bedanya antara aslamna dengan amanna, orang Islam di masa saja solat lah masuk katu terserah. Kenapa dia solat di masa saja? Karena dia sebagai muslim. Tapi kok ada orang yang kadang-kadang merangkak lapaya berjalan nyopai jo ke surau. Apa yang menyebabkan nyopai ke surau? Iman. Maka Nabi mengatakan kalau orang tu beriman merangkak nyopai jo. Kini lebar orang di rumah nampak arus tunyo. Yang kamu ada orang rumah awak, keluarga awak yang betul lebar orang nampak arus. Ambo napa pegunjangan sinan kau? Ambo batanya tu ambulun di pegunjangan. Bagi contoh Bapak Ibu ya, kau maaf ya, ambo ngaji memang sederhana aja dulunya. Kini awak buka kabel tu kan ada pembungkus itu, kan ada pembungkus itu, kok karet kok alah nah. Awak buka IC dalam. Kawek nah. Iya kawek dalamnya. Iya. Lain nampak dewa arusnya sinan. Ndak ada kan? Ndak. Kini tolong jawab, jangan salah jawab nah. Awak buka kabelnya tadi, pembungkusnya tadi tu. Kini arus ndak mengalir do. Awak kakok kawek tadi tu, kawek tadi tu. Apa terjadi dewa? Ndak ada kena menyimak tu arus ndak dulu balu kan kena ke sentrum. Yulah ndak menangkok parabola nampak kau dong. Lambo kecil tadi arus ndak adu kecil balu kan ke sentrum. Bolang balik ande yulah lambek bana loadingnya nampak ama. Perinda rancak gua lah. Awak buka lah telanjang kabel tu. Arus ndak adu ngalir do. Awak kakok kawek tadi. Terjadi pada awak. Ndak adu bagai-bagai tu. Aduh apa begitu? Ya tidak ada arus itu. Nah kalau kini waktakan onyo mengalir arus yang terjadi. Nyo sentaannya awak bisa mati. Itulah umat Islam hari ini. Arus indah ado maka orang baselantihangan mempermainkan awak. Kalau arus tidak taluk orang dapat. Makanya 3,5 abad banala balandori negari aku tidak taluk. Bagaimana mengacar dan dapat penjilik-penjilik sebenarnya. Kini angkat sudah nambah kecil 15% tadi tidak ada awak. Kalau katanya dia sampai ke menteri sampai ke presiden banan ya atur sih tidak ada harus. Kini ngelak nambah jangan aku. Kalau tidak ada harus tidak menggigi, dah percaya lah. Muhammad Islam menggigi ini tidak ada. Enggak sedolah. Nah itu namparah penyakit awak kini. Awak memang kuantitas banyak tapi tidak ada kualitas. Kualitas itu harusnya. Maka Nabi malah sudah menggambarkan seperti hidangan di atas meja atau buih di tengah laut. Tidak ada harus. Banyak kemasannya harusnya tidak ada. Banyak banalan tidak ada. Tidak ada kekuatan. Harusnya tidak ada. Jadi digulung orang di pangan-pangan orang. Aku cari tu kan, kau ada masalah jambu kau. Jadi mohon maaf mampu Bapak Ibu sikolah persoalan yang terjadi nanda awak sadari. Itu makanya Allah katakan orang Arab Badui tadi harusnya lu nado lido pengakuannya lah. Ibu bilang macam tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat tak baik lagi tu. Banyak orang yang mengucapkan orang-orang kafir pendeta-pendeta bagi mengucapkan tidak ada masalah. Tapi kalau ada harus di dalam, insya Allah dia akan berjuang dengan itu. Makanya disebut nama Allah gemetar itu. Iza zukirallahu wajilat qulubun itu dia kan ada harus di dalam. Dia kakok sek menggelentanya gitu. Nah kini dia kakok dia bulung orang pangan orang ada apa-apa arti lanjangan kabarnya tidak ada pangan tidak apa-apa. Ya harusnya tidak ada. Nah maka dari itu dia tidak ada harus akeci Allah. Surah Al-Baqarah, surah nan kedua, ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.
Karena Allah ngecen tu. Ada bukti do. Ditakan on dak duit lampu, ditakan on dak duit kipe, ditakan on dak babu nitip, ditakan on dak keluar tulisan di siko. Ya ndak mengalir harus. Makanya ndak perlu pengakuan, yang perlu pembuktian. Nah, jadi mohon maaf ambo Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kini ndak usah lawak ribut masalah agama mulai karena awak terutama Minang gua 100% adalah sajak tapanca kamu ko bumi gua sadonyo adalah muslim. Jadi nak kau pikir baa mengimankan seluruh keluarga awak. Itu nana harus awak pikirkan. Tak perlu ibu-ibu masalah agama di negara dia. Kalau mabuk misi data panjang je agama Islam, isi je data cari agama Islam, isi data cari agama, mabuk dia itu je. Ialah ia sajalah diazankan, bebeko diakikahkan, abeko disunai lo bagai, disuruh lo mengucapkan 2 kalimat syahadat, waktu ku akan nikah segala macam bagai. Jadi awak kau tidak diragukan Islam, cuman iman tunggu dulu. Maka itu mari Bapak Ibu ambo ajak awak, mari kita jadikan seluruh keluarga awak menjadi orang beriman. Kalau lain Bapak Ibu bau sahu, mari kita lihat apa janji Allah. Surat At-Tur, surat yang ke-52 ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum zurriyatuhum biiman alhaqna bihim zurriyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'im ma kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang yang terikat dengan apa yang dia kerjakan. Masya Allah, Masya Allah. Ayah mandenyo beriman, diikuti lo de anak minantu cucunya do iman. Janji Allah, alhaqna bihim zurriyatahum. Kami pertemukan mereka kata Allah di dalam sarugo. Masya Allah. Nah, kini iyo lay kira-kira Bapak Ibu satu keluarga, iyo lay turik manurian dalam masalah iman. Contoh Bapak Ibu ya, sama-sama keluar dari rumah. Kok sama-sama keluar kok? Nah, induknya keluar dari rumah, kamanya pai, kironyo pai kasurau. Ayah keluar lo dari rumah, kironyo kamanya pai kalapau. Anaknya keluar lo dari rumah, kamanya pai katampe bagurau. Tu kira-kira di malo sabok isu orang. Cubalah, sama-sama keluar dari rumah, cek ke surau, cek ke lapau, cek ke tempat bagurau. Alika masuk lo diakak kamu kumpul dalam sergo keluarga macam tu. Tapi ke tempat orang barale nyupai sadolahnya. Ka kuliner nyupai sadolahnya, ka tapi danau nyupai sadolahnya, ka surau ndak ada. Makanya kata Allah tadi ndak ada bukti wa ma hum bimumin. Ndak beriman ke kata Allah. Mengakui yo beriman pada Allah hari akhir, tapi bukti tidak ada. Nah, jadi mari kita kita ramaikan surau-surau yang ada di sekitar rumah awak, masjid-masjid semacam bagai, ramaikan setiap waktu ya. Di Makkah di Madinah tu Bapak dan Ibu, bedanya hari biasa hari Jumat cek khutbah jo solat 2 rakaat sajanya. Ada khutbah solat 2 rakaat. Hari-hari rami mulai itu sinya. Nah, makanya setiap orang pergi ke Makkah dilatih arba'in di Madinah sebenarnya latih jadi orang beriman zona itu. Latibo di Uhud bagai, latibo di Kuba bagai, tetap coba balik ke Nabawi. Coba bayangkan, dilatih solat berjamaah 5 kali sehari semalam. Itu sebenarnya dilatih menjadi orang beriman. Karena pergi ke Makkah tu pergi haji tu melaksanakan rukun Islam, bukan iman, rukun Islam. Makanya Nabi membina orang jadi orang beriman tu di Madinah. Beliau bangun pertama Masjid Kuba. Nah, karena waktu lah masuk Allah, sengatlah dulu. Jadi kini tinggal ada awak selainnya tu. Ya kalau ndak ada harus percayalah, bakal orang jo keluarga awak, bakal orang jo awak ku sadonya ku. Tapi kalau ada harus payah orang mendaki kalau kada itu mengalatian sekali.
Hanya sentaannya sekali kalau berisi kabel gue, kan kabel ndak berisi, kabel acak-acak gagah mahal, balik harus nak do. Lah, adun bertanya kau terakhir ya, adun bertanya Ustaz, tu adu kadang-kadang nyu ke Mas Haji, Ustaz kadang-kadang indak sa abalo tu Ustaz, rutin ke Mas Haji Ustaz, abalo orang tu Ustaz, tu kabelnya gantiang tu. Nah kalau itu pun galak nambo kan. Kalau gantiang kabelnya yo idik-idik matinya itu kadang-kadang lai idik kadang-kadang matinya. Harus lai pi kabelnya gantiang. Mudah-mudahan awak nanadirko ndak gantiang kabelnya ndak nyala. Demikian saja subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.